Selamat malam Bapak Ibu dan kaum muda gereja. Di sini saya akan membagikan renungan malam yang terambil dari Mazmur 37 ayat 5 dan 8. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya. Pada hari Sabtu bulan Januari tahun 2020 itu saya ingin berangkat kuliah karena ada jadwal kelas pagi jam 8 pagi. Tapi saya harus berangkat jam 6 pagi karena saya menggunakan angkutan umum Transjakarta. Di situ saya diantar oleh tante saya menuju ke halte. Nah, di dalam perjalanan saya menuju halte, saya nggak tahu kalau ternyata saya diikuti oleh 2 orang pria. Setelah saya sampai di halte Pelumpang, saya turun di JPO. Ada seorang yang menarik tas saya, dan saya pikir itu teman saya yang mau bercanda sama saya. Pas saya lihat, ternyata itu orang yang gak saya kenal. Akhirnya saya turun dari motor dan saya kejar. Saya berteriak jambret. Dan di dalam saya mengejar itu gak ada orang yang menolong saya. Mereka hanya diem semua. Akhirnya saya berhenti mengejar karena jambret ini mengeluarkan senjata tajam. Di pinggir jalan itu saya menangis karena saya bingung. Di dalam tas itu buku-buku materi saya buat UAS nanti, dan di HP saya juga itu ada dokumen-dokumen materi yang dibagikan buat ujian nanti. Di situ saya menangis, tiba-tiba ada bapak yang menghampiri saya, memberikan handphonenya untuk menghubungi orang tua saya. Pas saya telepon, mama gak angkat, dan bapak tersebut menawarkan diri untuk mengantarkan saya ke rumah. Akhirnya saya ikut bapak tersebut. Di dalam perjalanan pulang, saya ketemu dengan om saya. Akhirnya saya memanggil om saya, dan saya pindah motor ke om saya. Om saya mengantarkan saya ke Pelumpang, dan om saya telepon mama saya. Singkat cerita, mama saya nyusul ke Pelumpang, dan di situ saya masih nangis karena masih kesel. Saya kesel gimana nanti hari Senin saya ujian, gimana saya belajarnya. Saya emosi, bener-bener emosi. Akhirnya mama bilang, udah ikhlasin aja, mungkin Tuhan punya rencana indah ke depannya. Dan singkat cerita, saya hanya mengandalkan kemampuan saya saat ujian. Dan tiba-tiba dalam bulan Februari itu pengumuman nilai. Pas saya lihat nilai saya, puji Tuhan, IPK saya tinggi. Itu saya mendapatkan IPK 4 dan mendapatkan beasiswa. Jadi saya nggak bayaran, dapat potongan bayaran karena saya mendapatkan IPK tinggi. Dan dari sini saya belajar untuk tidak panas hati dan belajar untuk memaafkan kepada orang-orang yang jahat sama kita. Karena ketika kita panas hati, itu akan muncul pikiran-pikiran jahat, dan saya percaya akan janji Tuhan, Dia akan bertindak di dalam setiap permasalahan kita. Jadi percaya kepadanya dan lakukanlah hal yang baik. Kita harus bertekun mengerjakan bagian kita. Jadi sesulit apapun keadaannya, kita serahkan kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita semua. Amin.